Putmir Podcast. Inspiration. Putmir Podcast Self Inspiration. Selamat datang kembali di Putmir Podcast episode kesekian. Kita lupa episode berapa ini dan kita kembali dengan tema yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. enggak juga sih, sebelumnya kan kita ngomongin tentang PJJ juga. Ya, maksudnya. Cuma di tingkat TK dan SMA. Ya, betul. Kayak Sekarang gitu. Sekarang kita akan membahas juga terkait tentang PJJ yang terjadi di Putra Nirmala ini ya. Khususnya di SMP dan SD. Iya gitu. Ya. Iya. Dan kita punya sosok-sosok yang Sangat luar biasa perannya dalam Iya. Putra Nirmala. apalagi di bagian SD dan SMP. SMP. Mungkin perkenalkan diri dulu ya. Ya, Mungkin boleh. siapa dulu nih? Boleh Dari Ibu silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ibu Nining Kartini dari SMP Putra Nirmala. Semoga saudara-saudara atau juga Bapak Ibu, mama papa bisa menitipkan putra putrinya ke SMP Putra Nirmala. Silakan bagi yang belum bergabung bisa melihat di sini. Oh iya. Terima Ya. kasih. Berarti Jangan lupa. ya di sini dulu Iya. daftarannya ya. Iya. Iya. Soalnya kan saya yang kayak Ibu. Ya, seperti Ya, itu. seperti itu tadi Untuk dari SMP-nya. SMP sekarang yang adiknya ya silakan Ibu. Terima kasih, halo semuanya. Jumpa lagi saya Ibu Yuyung Sumiati sebagai kepala di SD Putra Nirmala. Jangan lupa, ayo bergabung di SD Putra Nirmala. Titipkanlah anak-anak untuk bersekolah di SD Putra Nirmala. Untuk pendaftarannya di sini seperti ini ya. Ya, masih di bawah di sini. Ayo, sama-sama ya. Oke, tadi udah perkenalan singkat nih. Nah, kira-kira hari ini temanya tentang apa nih? Ya, kita bahas ya masih gak jauh-jauh sama yang minggu lalu gitu ya. Terkait yang mungkin karena keadaan COVID ini sendiri gitu ya, segala hal di dunia itu berubah gitu, dimulai dari bagaimana caranya kita bersosialisasi, bagaimana caranya kita beraktivitas, termasuk di dunia pendidikan. Ya, jika di minggu lalu kita sudah membahas bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di TK dan SMA selama COVID ini ya. Nah, sekarang kita mulai tanya-tanya nih, apa sih yang terjadi di SD dan SMP gitu untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif di masa-masa darurat seperti ini. Ya, Oke. jadi gini Bu Nining dan Bu Yuyun, kita mau bertanya tentang bagaimana tanggapannya Bu Nining dan Bu Yuyun terkait PJJ yang sudah atau yang selama ini telah dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini atau anak-anak ketika stay at home. Mungkin bisa dari Bu Nining. Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan PJJ pembelajaran jarak jauh, memang ini awalnya itu membuat bingung kita dan membuat bingung kami terutama. Karena saya masih ingat ketika ada surat dari menteri atau dari pemerintah bahwa tidak boleh pembelajaran secara langsung di sekolah, harus belajar di rumah secara daring ya, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID ini. Ya, kami awalnya pasti akan bingung karena masih ingat waktu itu kami masih dalam kegiatan PTS, tinggal 2 hari lagi mau PTS, itu pun 2 hari PTS mau coba secara daring begitu ya, tinggal 2 mata pelajaran lagi, tapi ternyata sudah ada kebijakan dari pemerintah seperti itu ya, apa boleh buat. Kami mengikuti kegiatan PJJ dan awalnya memang dirasa Bapak Ibu guru ini harus seperti apa, tetapi karena dengan bantuan, dengan koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan yayasan, kami dengan Dewan Guru mau seperti apa PJJ kita agar berjalan lancar, itu ternyata setelah kami alami, kita lakukan sampai beberapa tahap malah ya, tahap 1, tahap 2 ya, ternyata bisa berjalan lancar. Jadi dipungkiri ya karena COVID itu tetap secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan sebelumnya. Iya, pasti sih. Gak ada surat edaran dia saya. Iya. Jadi ya kita semua ya di semua pihak juga semua jenis pekerjaan pasti merasa kebingungan dulu gitu awalnya. Tapi dengan persiapan yang matang, perencanaan yang solid, akhirnya lancar ya. Yap. Lancar. Itu untuk SMP nih. Iya. Kira-kira bagaimana kejadiannya di SD mungkin Bu Yuyun bisa menjelaskan? Terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan yang di SMP
serba cepat, kemudian ya serba cepat pastinya untuk PJJ yang tahap-tahap awal ini masih banyak sekali kekurangannya, tetapi sebisa mungkin kami tetap berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk PJJ, karena tidak semua tidak ada yang menyangka akan seperti ini gitu. Jadi apapun yang terjadi kan kita harus menghadapi gitu. Jadi ya kita hadapi dengan semua mencoba trial and error lah gitu. Jadi maksudnya ya kita coba, mungkin ada yang salah nanti kita perbaiki, kita coba lagi untuk perbaiki lagi untuk PJJ yang lebih bagus. Ya itu benar ya, trial and error. Jadi lebih banyak mencoba untuk mendapatkan yang lebih baik ya. Memperbaiki diri. Ya, karena COVID itu ya, itulah datanya dadakan gitu, dan satu-satunya yang dadakan dan nikmat itu tahu bulan. Ini saya makanan. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, itu kan berarti tanggapannya tentang apa yang terjadi selama PJJ. Nah, untuk kegiatan PJJ itu sendiri, kira-kira menggunakan apa sih? Kan harus jarak jauh. Mau tidak mau kita menggunakan teknologi yang ya mungkin sebelumnya kita tidak pernah pakai gitu ya. Nah, untuk di SD sendiri, bagaimana teknologi yang dipakai untuk pelaksanaan PJJ tersebut? Baik, untuk yang di SD, selama PJJ itu kita menggunakan berbagai, mencoba belajar berbagai, misalnya dari Google Classroom, Google Form. Padahal Google Classroom sama Google Form itu baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya kami baru berikan kepada guru-guru. Ternyata sudah langsung dipakai Google Form sama Google Classroom. Kemudian setelah itu, kebetulan saya dapat pelatihan, pas pelatihan itu saya dapat tentang kuisis, kemudian cara-cara untuk yang bervariasinya ada kuisis, kemudian ada metode-metode yang lain mungkin dengan cara bikin video, screen moment itu atau apalah gitu. Jadi semua yang saya dapat langsung saya kasihkan ke guru sambil itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi pelatihannya pun ya ini begini loh cara begini, cara konferensi ini loh pakai Zoom kayak gini. Kita coba dulu tuh gurunya, terus nanti anak-anak ya dalam waktu singkat kita belajar seadanya otodidak masing-masing, sebisanya menemukan apa menemukan apa yang ada di internet atau apa di Google gitu, kita langsung coba, kita langsung sharing, kita langsung diskusi, mencoba semua yang baru yang pernah ada gitu. Tapi ya sejauh itu yang penting intinya bervariasi untuk pendidikan kepada anak. Ya, variasi biar nggak bosan juga. Iya, betul. Kasihan anak-anaknya kalau bosan. Google Form aja saya bisa kerjainnya ya, coba kuisis sehingga ada tantangan-tantangan yang lain. Nah, dengan tadi kalau yang dari SD berarti sudah berbagai macam teknologi ya yang digunakan biar anak-anaknya juga nggak bosan juga, dan bisa juga guru-gurunya juga biar nggak bosan ya. Biar dapat ilmu baru, pengetahuan baru, semuanya juga dapat. Nah itu tadi dari SD, gimana nih kalau yang SMP? Kakaknya Baik, hampir sama seperti yang dialami oleh adik-adik PJJ, bahwa untuk PJJ memang akhirnya menyadarkan kita bahwa kita harus memahami dan menguasai IT. Memang pernah saya dengar awal ketika Mas Menteri Nadiem mengatakan, Mas Menteri kita Nadiem, bahwa untuk tahun ajaran ke depan pelajaran akan dilaksanakan secara daring. Bahkan ada istilah merdeka belajar. Ya, akhirnya kami waktu itu kita mau merencanakan membuat pelatihan ini supaya ketika diberlakukan itu kita sudah siap. Ternyata dengan adanya pandemi seperti ini, sebelum tahun ajaran baru, kita mau tidak mau harus sudah melaksanakan itu. Jadi kami dalam pelaksanaan PJJ bervariasi, karena juga kita memahami tidak semua anak, tidak semua orang tua punya HP yang Android, dan juga ada banyak mengenai kuota segala macam. Jadi kami bervariasi, ada yang bisa menggunakan Google Kelas, kemudian juga Google Classroom. Akhirnya dengan secara, kalau SD sudah ada pelatihan dari awal ya, kami belum sampai ke pelatihan itu. Akhirnya ya, mau tidak mau dengan secara singkat ya, kami ada Pak Akun yang membantu guru-guru pelatihan Google Classroom, kemudian ada kuisis, kemudian untuk membuat video pembelajaran pun ya kami tertatih-tatih jadi membuat tentang begitu kan. Teman-teman terinspirasi, termotivasi untuk mau tidak mau, suka dan tidak suka
melaksanakan itu dan melakukan dan ternyata bisa. Jadi ada berbagai macam variasi. Ya, ada belajar apa video dengan Kines dan master dengan OBS. Kami mencoba sebisanya kami miliki apa yang kami bisa, dan itu ternyata bisa berjalan. Walaupun ada beberapa anak yang karena masalah HP dengan segala macam, tapi hampir 90%. Itu saja. Satu hal tambahan lagi, kita perlu salut di SDM yang ada di Malang yang Ya. belajar. Ya, Salut banget. Terima kasih untuk para guru yang sudah belajar. Terima kasih para guru. Kita semua hebat. Puji diri sendiri. Iya, kita kan saling mendukung, mensupport sama guru-guru biar anak-anak juga merasa terlayani oleh kita seperti itu. Intinya ya kendala apapun dengan motivasi yang tinggi, Ya, dengan usaha betul yang banget. kuat juga dan dengan doa bisa ya. Semua itu pasti bisa. Iya itu. Iya. Pokoknya yang penting jangan menyerah, tetap semangat. Iya. Yes. harus. Iya, tadi tanggapan terkait pembelajaran PJJ ya, yang mau tidak mau semua segi dari pendidik, non pendidik dan anak-anak pun harus bisa menghadapinya. Dan kita juga jadi belajar hal-hal baru ya. Kayak tadi kan aplikasi-aplikasi, gimana caranya membuat video, membuat anak-anak tertarik gitu ya, bervariasi seperti itu. Banyak belajar lah pokoknya. Nah sekarang gimana nih kira-kira respon anak-anak ketika mereka menanggapi PJJ yang telah mereka rasakan selama ini? Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang ketika mereka menentukan tugas dan lain-lain seperti itu. Jadi sudah dari Ibu Yum, sekarang kemudian dari ini silakan. Baik, terima kasih. Untuk respon anak-anak awalnya mereka juga kebingungan, apalagi yang baru mau buka, harus buka instan dulu WA, harus instan dulu, apalagi sekarang ada harus ada telekonferensi, menggunakan Zoom, menggunakan Skype. Itu anak-anak dengan orang tua juga pasti pertama atau awal-awal mulanya pasti mereka akan bingung. Tetapi setelah beberapa berjalan itu respon anak-anak positif betul. Ketika kita belajar di tatap muka di kelas, mengumpulkan tugas itu kadang-kadang sulit gitu ya. Sudah diberi deadline waktu sekian, enggak, tapi ketika PJJ jam sekian dikumpulkan itu mereka langsung mengerjakan. Itu juga adalah sisi positifnya ya. Kemudian juga bahkan kami dalam selama PJJ ini kita sudah melaksanakan pelaksanaan PJJ baik orang tua maupun anak-anak, dan angketnya sudah ada, baik angket dari yayasan maupun angket dari unit sendiri. Dan itu responnya memang untuk PJJ untuk anak-anak ya seperti tadi. Tetapi mereka lebih lebih senang kalau belajar sendiri di sekolah gitu. Soalnya kalau di sekolah itu ada sosialisasi dengan teman, dengan rindu dengan temannya, rindu dengan bapak ibu gurunya. Jadi ibu kalau bisa PJJ-nya sudah, kita langsung membuka tatap muka. Itu memang kita maunya seperti itu. Tapi apa boleh dikata, karena situasi yang tidak memungkinkan kita tetap terpisah jarak antara rumah dengan sekolah. Jadi responnya memang baik, dan anak-anak pemula tugas juga hampir 90%. Walaupun hanya memang ada anak tertentu yang susah untuk karena dihubungi tidak ada, akhirnya kami bapak ibu wali kelas ke rumahnya. Karena kalau ada anak yang tidak punya tidak punya HP, tidak punya ini, bahkan satu ke rumahnya alamatnya udah pindah. Alamat di sekolah itu ternyata alamatnya pindah. Kita cari lagi sampai dapat. Ya, saya juga salut ke wali kelas yang sudah bersedia, terus dia memberikan tugas. Jadi tugasnya tidak seperti yang teman-temannya yang di Rasul atau krisis. Jadi kami beri tugas yang penting anak itu memperoleh pengalaman belajarnya, mengerjakan tugas. Itu respon dari anak-anak di SMP. Dari guru-guru SMP adaptasi terhadap PJJ luar biasa ya. Biasa. Selain menggunakan teknologi yang sebelumnya mungkin belum pernah dipelajari, Maka diajarin dulu. ya, Wali kelas harus ngajarin dulu ini caranya begini. Iya. Jadi sebelum mengajarkan ke anak-anak ya guru-guru juga harus belajar dulu ya. Iya. Nah selain itu untuk siswa-siswa yang terkendala kayak tadi gitu ya, sinyal atau mungkin harus disamperin ke rumahnya gitu ya. Walaupun ternyata alamatnya palsu. Iya. Dan biasanya kan
Iya. Kontraktor tapi ini kembali lagi ke mana lagi? Itu nggak pakai tim sabu jadi. Oh, enggak ya. Enggak ya, oke. Aduh, kesel saya nanya. Mohon maaf. Nah itu untuk di SMP nih. Nah sekarang di SD kan mau nggak mau gitu SD dengan usianya yang lebih muda, proses apa ya bersosial dengan teman-temannya kan itu masih sangat penting gitu ya. Iya, betul. Dan dengan adanya PJJ ya mau tidak mau itu terkendala gitu dan semuanya harus berdasarkan video aja gitu ya tidak langsung. Dan oke sentuhan dari guru-gurunya juga mungkin untuk anak SD beda gitu ya. Yang harusnya lebih kena sekarang lebih jauh. Nah bagaimana nih untuk di SD sendiri? Baik, terima kasih untuk yang respon untuk SD. Secara umum sih yang pertama itu adalah orang tua maupun anak, karena ini pengalaman pertama pasti itu adalah banyak hambatannya. Jadi isinya yang pertama itu mungkin banyak akhirnya yang masuk ke wali kelas itu ini bagaimana pasti ada kesulitannya, tetapi dengan berjalannya waktu kemudian ada tambahan pengertian, kemudian akhirnya ada komunikasi yang baik, akhirnya mereka bisa jelas. Nah seperti tadi touch yang untuk anak itu berbeda ya kalau untuk di SD. Jadi kami setiap hari itu ada jadwal khusus untuk menelpon, terutama untuk kelas kecil. Pengalamannya ada yang seru nih, waktu kelas 1 itu ada guru wali kelasnya cerita ketika ditelepon sama ibu guru wali kelasnya itu nangis si anaknya itu. Kenapa? Jadi setiap ditelepon itu pasti nangis, nggak mau. Terus mamanya tuh bilang itu ada gurunya mau telepon gitu kan, nggak mau, pengen sekolah. Jadi si anaknya tuh sudah merasa kangen untuk sekolah, tetapi masih dalam pendidikan. Jadi karena memang anak SD itu psikologis untuk untuk pendekatannya itu sangat dekat. Jadi setiap hari itu kami jadwalkan wali kelas untuk menelepon beberapa anak. Jadi itu bukan hanya untuk wali kelas, tapi juga untuk juga program pelajaran yang lain kan, seperti subjek seperti bahasa Inggris yang kayak gitu. Sekedar selo setidaknya anak itu tahu apa sih ditanya atau ditanya secara pribadi atau personal oleh guru itu rasanya berbeda gitu. Jadi tetap ada komunikasi yang baik. Kemudian ketika anak-anak mendapatkan PJJ itu yang pertama dan paling utama kalau untuk SD yang paling banyak komentar adalah orang tuanya. Miss kok Google Form, terus kita ganti yang lain. Miss kok telekonferensi ini kuotanya susah gitu kan, maksudnya kuotanya terlalu banyak. Akhirnya kita saling cari solusi yang terbaik bagaimana supaya tetap kita memberikan PJJ yang terbaik untuk anak-anak bervariasi sehingga anak juga tidak bosan, tetapi juga kita tetap memperhatikan bahwa memang semua ekonomi orang tua terutama dan kita juga berdampak dari COVID ini. Jadi kita tetap memperhatikan seperti itu. Ada yang kesulitan, misalnya ada anak yang kesulitan untuk membuka dan itu ada yang mogok, ada cerita anak yang mogok, gak mau kamu nggak apa sih namanya nggak mau nulis. Jadi si anak tuh lebih senang ngerjainnya pakai HP gitu. Kalau disuruh nulis di buku tuh nggak mau, dia mandek, nggak mau ngerjain. Akhirnya ibu gurunya datang, jadi ibu guru wali kelasnya datang. Kemudian ini gimana? Akhirnya didekati kunjungan rumah dan yang lain. Akhirnya ya ditungguin sama gurunya, dihisap seperti itu. Jadi memang pendekatan untuk SD yaitu lebih ke ada yang kunjungan rumah, kemudian ditelepon secara pribadi. Dan akhirnya mereka secara itu ikatan emosional ikatan emosional antara siswa dengan guru pun masih sangat terjalin. Bahkan saking kangennya ketika tadi terakhir sebelum bagi rapor itu kan kita telekonferensi mengucapkan selamat perpisahan lah gitu perpisahan sama teman-teman sama gurunya, itu mereka pada jujuran dari mata nangis nggak mau berpisah gitu kan. Nanti kelas 3 ini sama ibu guru ini lagi ya, sama anak teman-teman ini lagi ya, pasti kangennya anak-anak itu ingin sekolahnya itu sangat besar gitu. Jadi daripada PJJ, tapi satu sisi dari PJJ ini adalah anak-anak memanfaatkan secara positif gadget yang mereka pakai gitu. Jadi mereka tidak menggunakan untuk hanya main game, tapi sekarang dipakai untuk belajar. Itu mungkin yang positif dari anak-anak untuk selama PJJ. Itu kelas yang dari SD. Sampai nangis ya? Iya, sampai nangis. Pengen ke sekolah. Pengen ke sekolah dan pengen ketemu anak sama teman sama guru. Berarti itu bukti lingkungan SMA komplek-komplek di Malang sangat bersahabat bagi anak ya. Iya, betul. Maka dari itu jangan lupa daftar. Iya, jadi yang penting itu juga guru-gurunya
gurunya itu support dari anak-anaknya juga dengan cara yaitu tadi mereka merespon dengan positif, itu sudah menambahkan semangat guru-gurunya untuk lebih berinovasi dalam PJJ ini seperti itu. Jadi tetaplah mendukung PJJ ini. Jadi ada semangat. kerjasama positif antara anak-anak, guru dan juga orang tua. Ya, Terkhusus untuk SD yang masih membutuhkan sarana. Nah, sekarang nih Iya. kan dari guru-gurunya tidak bisa memantau secara langsung gitu ya karena keterbatasan jarak. Kira-kira ini bagaimana memastikan kalau anak-anak tersebut mengerjakan tugas dengan disiplin gitu, dengan tepat waktu dan ya sesuai pengerjaannya. Kira-kira gimana caranya? Tips and trick dari kepala sekolah. Kita mulai dari siapa? Dari Bu Yuyun dulu. Untuk tetap menjaga kedisiplinan karena karakter kan memang ciri khas dari sekolah kita juga karakter, maka salah satunya sikap disiplin. Nah, untuk disiplin selama PJJ ini terus terang ada masukan ini anaknya jadinya bangunnya siang jadi. Nah, salah satu solusinya adalah kita tetap ada absen. Jadi kita mengabsen sebelum PJJ. Setelah di absen itu pagi-pagi guru-guru itu sudah menanyakan, ayo anak-anak bangun pagi ada kebiasaan lagi. Jadi setelah bangun apa dulu doa gitu itu dikirimkan ke WA dulu, kemudian kan jadi sebelum tahu kegiatannya apa hari ini, kemudian kebiasaan berdoa, kemudian kebiasaan hidup bersih, kemudian kebiasaan lagi hidup bersih dan membantu orang tua. Itu yang kita tanamkan ke anak setiap hari itu tugasnya ya. Selain nanti tugas akademiknya misalnya mengerjakan apa, tapi kebiasaan di awal itu selalu ada setiap hari. Untuk yang dari SD seperti itu. Jadi guru pun bisa secara langsung, mungkin tidak secara langsung, tetapi lihat dari foto atau video itu sudah membuktikan. Kalau foto mungkin kan bisa hanya udah tuan kira-kira aja gitu, tapi kan kalau video nggak mungkin. Jadi ada video pemeriksaan di pagi hari itu seperti itu. Kalau di SD. Berarti pembelajarannya lebih efektif sekaligus dari akademik langsung dipraktekkan ke dalam orang tua. Jadi secara sikap tetap meningkat gitu ya disiplinnya. Bagus. SD Keren ya. SMP gimana nih? Iya. Kira-kira gimana nih cara mendidik anak-anak agar tetap disiplin dalam proses PJJ ini gitu yang penuh dengan keterbatasan? Yang jelas peran wali kelas ini. Jadi ketika PJJ jam 7.30 itu wali kelas sudah absen, bahkan mengingatkan anak yang belum bangun, belum mandi itu harus sudah diminta absen. Kemudian juga kami ya memang kita tiap hari kita konferensi karena berkaitan juga dengan kuota seminggu 3 kali ya, Bapak Ibu wali kelas untuk konferensi ke anak kesiapan mereka untuk menyimak melaksanakan PJJ. Hanya memang beda dengan SD karena SD masih perlu dengan dengan orang tua. Jadi kami untuk tingkat SMP sebatas kami wali kelas menyampaikan untuk absen siap melaksanakan PJJ dari sesuai dengan jadwalnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu wali kelas mengabsen siapa yang sudah mengerjakan tugas, yang sudah mengirim tugas atau tidak, sehingga ini menjadi laporan bagi kami, terutama yang kesiswaan kan setiap hari itu harus melaporkan berapa persen yang sudah melaksanakan PJJ, yang sudah mengumpulkan tugas, yang memang belum bisa sampai 100%. Ada juga karena kami juga memaklumi ada anak yang menggunakan HP-nya sampai orang tua. Sedangkan orang tua kan harus kerja dulu, jadi mengerjakan tugasnya paling nanti malam, sehingga ada batas pengerjaan di Google Classroom itu kami beri batas sampai pukul 21 misalnya, supaya ketika ada anak yang menggunakan HP orang tua itu tidak ada kendala, tidak ada alasan kendala tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Itu salah satu untuk mendisiplinkan anak ketika tuh wali kelas aja tiap hari ngechat ya pagi-pagi. Jadi nggak cuma gebetan atau pacar kalian doang yang ngechat kalian pagi-pagi bangunin, tapi wali kelas juga sangat efektif gitu ya.
Jadi jangan, harus sama-sama merespon positif lah apa yang dilakukan oleh guru-guru kalian dan kalian juga. Jadi biar kita sama-sama lebih lancar lagi dalam pelaksanaan proses PJJ ini. Jadi ya selain untuk mengoptimalkan apa itu tentang PJJ, tapi ya kita juga harus ada pengecualian gitu ya untuk situasi-situasi khusus gitu ya. Terkait kendala-kendala teknologi atau apapun itu. Aduh, Pokoknya intinya profesional. berusaha agar semua yang terlibat itu bisa tetap terlibat dengan baik. Jadi kadang-kadang pengalaman teman-teman kalau di sekolah mah sampai jam 14 tidak ya. Tapi ketika PJJ jam 21 kalau ini masih di materi, masih di ini ya. Jadi Kadang-kadang 4 jam. work from home itu memang sekali. Ya luar biasa loh, kalian juga luar biasa. Tuh. Banyak ya hal-hal positif Ya, sebenarnya yang bisa kita ambil dari PJJ yang telah kita alami. Cuma biar tahu lebih eksplisit lagi, lebih nyatanya lagi kira-kira apa nih makna positif dari PJJ yang telah dilakukan dari unit SMP dan SD. Jadi bisa dimulai dari Iya. Baik, makna positif dari PJJ yang pertama dari guru, ya dari wakil guru, kami dengan adanya PJJ ini berusaha semaksimal mungkin. Kami ada guru senior, ada guru senior, ada guru junior, tetapi guru junior membantu guru-guru senior, kita bersama-sama sehingga PJJ berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi bagi kami ada positifnya seperti tadi bahwa kami berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan atau memahami, syukur-syukur kalau bisa sampai menguasai tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak beredar dan yang mungkin dunia kami yang mohon maaf kalau ada juga yang gaptek, tapi dengan gaptek kami harus mau tidak mau suka tidak suka harus juga melek teknologi. Itu dari apa namanya guru. itu tadi makna positif dari Bu Nining ya kan terkait dengan SMP. Nah sekarang gimana nih kalau yang SD. SD? Baik, terima kasih untuk yang SD dampak positif selama PJJ ini tidak jauh berbeda dengan kakak SMP seperti itu. Jadi mungkin saya akan menjelaskannya dari 3, untuk guru, kemudian untuk siswa dan untuk orang tua. Untuk guru itu adalah tadi yang saya katakan adalah bahwa bagi guru itu jadi belajar sepanjang hayat. Jadi berapapun usianya, kemudian bisa seperti tadi yang Ibu dikatakan itu adalah kita terus belajar. Terutama adalah untuk belajar IT itu. Karena di era pembelajaran 4.0 ini kan dituntut untuk tadi untuk mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan kemudian menyenangkan, bukan itu yang utama. Jadi guru memberikan yang terbaik melalui inovasi pembelajaran mereka dengan teknologi. Kemudian yang kedua untuk anak. Untuk anak itu mendapatkan hal yang positifnya adalah tadi yang pernah saya sampaikan, gadget itu dijadikan untuk belajar, sarana untuk belajar. Itu adalah hal yang sangat positif dan itu kan digambarkan tentang oleh para ahli itu kapan yang PJJ dan sekarang terjadi gitu di era pembelajaran PJJ sekarang ini. Jadi ketika gadget menjadi masalah karena main game terus, sekarang digunakan untuk salah satu sarana belajar dan itu menjadi hal penting karena tidak ada HP, tidak ada laptop, kita susah ya untuk menjalankan PJJ gitu. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi itu adalah dampak positifnya untuk anak-anak jadi memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Sedangkan untuk orang tua harus sama tadi quality time untuk keluarga itu adalah jadi lebih baik. Orang tua satu sisi merasakan proses menjadi seorang guru. Jadi ketika pendidik yang utama dan terutama adalah keluarga, sehingga ketika orang tua mendidik ketika dari usia 0 sampai 5 tahun mereka mungkin dan sekarang melanjutkan. Jadi sekarang itu ketika di masa mereka kerja atau mungkin juga work from home sama seperti itu, jadi mereka tetap melakukan pendampingan kepada anak. Jadi quality time untuk keluarga itu sangat baik dan itu sangat berdampak untuk perkembangan anak-anak. Yang saya alami itu di SD itu ketika anak-anak tidak pernah didampingi oleh
orang tuanya kan orang tua kerja. Tapi ketika ada PJJ ini dari ketika awal dia bangun sampai itu didampingi dan anak merasa senang ketika itu. Jadi mau nggak mau itu menyangkut ke dampak akademik, jadi prestasinya semakin baik. Itu salah satu positif dari yang dirasakan dampak PJJ yang positif untuk orang tua siswa. Banyak positifnya sebenarnya, banyak sekali Tapi positifnya. ya sebanyak apapun positifnya ya kita tetap pengen. Iya. Seberapa banyak positifnya. Dan ya kondisi di darurat kayak gini ya mau tidak mau kita ya walaupun kita belum belajar tentang apa itu pembelajaran jarak jauh, tentang apa itu Google Classroom mungkin ya mulai dulu aja berkembang kemudian ya, Yang penting mah ada niatan. ada niatan saya itu iya itu dia. Yap. Pertanyaan terakhir nih. Nah sekarang nih karena udah kenaikan kelas juga ya, udah melanjutkan ke jenjang berikutnya Yang gitu tahun ya, ajaran baru. tahun ajaran baru. Kira-kira pesan-pesan untuk anak-anak nih yang sudah diajarkan sebelumnya apa untuk menghadapi tahun ajaran baru ke depan? Ya. Dimulai dari Bu Yuni langsung Oke. Untuk anak-anak selama PJJ ataupun nanti proses ke depan belajar seperti apa ya, karena kita belum ada yang tahu gitu. Jadi satu, tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua, selalu ambil yang positif dari hal yang keadaan situasi yang mungkin kita negatif, tapi ambillah yang positif. Dan terus semangat terus gitu, supaya kita tetap melakukan yang terbaik. Semangat pokoknya. dari Bu Yuni. Untuk pesan-pesan kami, jadi untuk tahun pelajaran 2019-2023 setelah kita lalui bersama, kita akan meniti ke tahun pelajaran 2020-2021 dan kita masih menunggu, maka harapan kami mohon bersabar. Kalau misalnya nanti tahun depan masih harus ada PJJ lagi gitu ya, kita tidak tahu, tapi kita berharap kita bisa tetap buka di kelas walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yang perlu kita persiapkan bersama. Tapi juga yang jelas kita menjaga keselamatan dan kesehatan. Kemudian kalau memang tidak perlu sekali walaupun sudah bebas boleh keluar, dan diharapkan untuk mengurangi untuk memutus rantai penularan. Kemudian yang berikutnya, jangan berhenti untuk terus belajar dari manapun sumbernya. Apalagi sekarang banyak sumber-sumber belajar yang ada di media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah, oleh sekolah, dan juga oleh pihak-pihak lain. Kemudian berikutnya, jangan malu untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran jika ada yang belum dipahami. Ada kalanya sudah tahu, sudah paham, tapi ternyata hanya untuk menutupi ininya saja. Tapi ketika diminta, silakan Bapak Ibu guru kami semua dengan tangan terbuka. Kalau ada teman-teman anak-anak yang belum paham, kami memberi waktu pelayanan untuk konsultasi kalau ada pelajaran yang belum paham. Ya jelas tetap semangat, Tuhan memberkati. Ya tetaplah berpartisipasi aktif gitu ya untuk mengurangi rantai perkembangan dari COVID itu sendiri gitu ya. Walaupun memang banyak hal-hal positif yang terjadi selama PJJ, tetap saja menyulitkan untuk kita semua. Ya. Kan lebih enak ketemu langsung ya. Iya, Dapet gitu ketemu loh. teman-teman ya. Lebih dapet gitu. Ketemu bapak ibu guru yang kalian cintai. Ada satu lagi, Apa? ada anak yang kangen sama kantin. Oh iya. Kantin sekolah. Di sekolah ya. Karena rebutan jajan kan ya. Rebutan Oh saya sekolah. mau saya dulu gitu. Oke. Mungkin gitu. Bu Jen, ada lagi yang tambahkan? Mungkin kita sudah sampai di penghujung Ya. episode sekarang ini. Jadi biasa nih mau closing kan? Iya. Silakan briefing. Nanti saya sama Bapak mau tutup podcast saat inspirasi gitu. Iya, boleh. Siap. Oke, 1, 2, 3. Putih Podcast Sound Inspiration. Bye. Dadah. Sampai jumpa lagi.